Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya pendeta ataupun Pastor Hania Saputra. Ingin berbagi mengenai sharing kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin firman Tuhan yang sangat sederhana ini bisa menguatkan beberapa dari antara Anda yang merasa waktu-waktu ini ataupun season ini Anda kehilangan sangat banyak sekali. Ya, untuk percaya 100% kepada Tuhan itu merupakan satu fenomena dari keberanian dan kehebatan Anda percaya kepada Tuhan. Jadi iman Anda itu dites sampai di mana Anda mau berjalan ataupun mau percaya kepada Tuhan yang tidak Anda lihat. Ada kenalan saya satu keluarga ya, yang tiba-tiba kehilangan suami maupun putra satu-satunya karena coronavirus. Dan keduanya, saudaraku yang kasih, sebagaimana saudara ketahui bahwa aturan pemerintah Indonesia yang diberikan waktu cuma untuk 4 jam untuk mengubur setelah korban coronavirus ini meninggal. Ya, tidak diberikan waktu lain untuk bisa istilahnya melakukan pelepasan jenazah atau mempersiapkan penguburan dan lain sebagainya. Itu merupakan satu ketakutan sendiri, merupakan satu keterkejutan bagi ibu ini. Ya, ibu ini merasa dirinya dirampok, ibu ini merasa dirinya dirampas ya oleh keadaan karena dia tidak bisa mempersiapkan pelepasan jenazah baik suami maupun putra satu-satunya itu dengan baik. Ya, dia merasa bahwa ketidakadilan sangat ada dan sangat nyata di mulutnya. Dia bisa merasakan ketidakadilan itu betapa pahitnya ketidakadilan. Dia merasa bahwa bagaimana hidupnya saat ini karena sumber daripada pemasukan ekonomi tiba-tiba hilang begitu saja. Dia masih tidak tahu apa yang dia harus lakukan untuk hari esok. Saudara, kisah ini mungkin sangat tragis sekali. Tetapi di dalam Alkitab, kitab yang sangat jujur sekali, itu memberitakan satu cerita di kitab Ruth. Ya, di kitab Ruth, saudara bisa ketemukan tentang satu keluarga Naomi, di mana dia meninggalkan kota Bethlehem karena ada pandemi kelaparan pada saat itu menuju kepada Mesir. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa setelah tinggal beberapa tahun di Mesir, di mana Naomi mengalami satu musibah juga, bahwa dia kehilangan suami dan 2 putranya. Saudara, apa yang dialami Naomi ini tidak jauh daripada Anda alami. Bahwa sesuatu yang berharga dirampas dari tangan Anda oleh karena keadaan. Dan Anda tidak mampu sama sekali untuk menolong. Dan pada suatu saat setelah dia mengalami satu proses di mana kepahitan hatinya itu begitu banyaknya, dia mengatakan dia ingin balik. Ya, dia ingin balik ke kota Bethlehem. Ketika dia sampai ke Bethlehem, dia berkata kepada teman-teman, sanak saudara, dan orang-orang yang masih mengenal, dia katakan begini, jangan panggil namaku Naomi. Sebab Naomi itu berarti cantik dan menawan. Dia katakan begini, ganti namaku, panggil aku. Panggil dengan Mara. Mara itu berarti pahit. Saudaraku yang kasih, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan ganti namamu. Jangan ganti nama. Di kisah Naomi ini, saudara penduduk Bethlehem tahu persis apa yang dialami oleh Naomi pada waktu keluarga Naomi meninggalkan mereka. Tapi penduduk Bethlehem bertahan pada masa-masa kesulitan, pada masa-masa kelaparan. Mereka bertahan. Dan akhirnya masa kelaparan itu pun harus meninggalkan. Akan berakhir. Buktinya pada waktu saat di mana Naomi kembali ke Bethlehem. Orang-orang yang sama, orang-orang yang sudah mengalami masa-masa sulit, tetap hidup. Dan mereka memiliki masa depan
masih menata masa depan, bahkan ada yang sudah memiliki masa depan. Saking kasih, pandemi COVID-19 ini juga akan berlalu dari kehidupan saudara. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, janganlah saudara mengganti nama Anda menjadi marah ataupun pahit. Sebelum masa depan masuk ke dalam kehidupan saudara, sebelum saudara masuk dalam kehidupan ataupun di masa depan, atau lebih jelasnya begini, sebelum saudara masuk ke dalam masa depan harus masuk dalam kehidupan saudara. Saudara harus memiliki iman, saudara harus bisa memiliki pengharapan. Apa yang Tuhan lakukan. Memang dia, mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa aku harus mengalami demikian? Kenapa aku harus mengalami kehilangan? Saudara, di kitab Pengkhotbah katakan ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk hidup. Di mana kalau mati datang, berarti masa hidup itu sudah selesai. Di mana kalau masa hidup itu datang, berarti masa mati itu sudah selesai. Saya yakin percaya coronavirus ini akan selesai. Dan akan datang masa depan saudara. Masa depan bagi saudara dan keluarga. Tetap bertahan. Cari wajah Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang setia dalam membela saudara. Siapa lagi yang lebih setia? Saudara cek di kitab Wahyu. Namanya adalah setia dan adil. Itulah Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Sekali-kali dia mengatakan begini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Bertahanlah. Siapa yang bertahan, siapa yang setia, memiliki mahkota kehidupan. Biarlah ditemui Anda semua hari ini. Anda setia. Tuhan memberkati saudara.